A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kita berbicara atau membahas tentang daripada bab siwak. Jadi keutamaan siwak yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW itu pada dasarnya sudah banyak dilakukan oleh para alim, para ulama kita, para solihin kita. Lihat mereka orang-orang soleh itu mesti ada siwak di kantongnya. Mereka melakukan siwak itu pada saat mereka hendak sholat, membaca Al-Quran, keluar rumah atau hendak pergi dari rumah, atau dia sebelum dia dakwah, sebelum dia khutbah, sebelum dia ceramah, sebelum dia kasih nasihat, sebelum dia mengambil air wudu, terus sebelum dia tidur. Itu mereka para alim, para solihin, pada dasarnya mereka itu mengerjakan sunnah yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Keutamaan siwak. An Nabi Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli wudu'. Akhrajahu Malikun wa Ahmadu wa Nasa'i wa sahahahu Ibnu Khuzaimah wa dzakarahu Al-Bukhari ta'liqa. Di dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi kita Nabi Muhammad bersabda, kalau saja kata Rasul tidak memberatkan akan umatku. Jadi seandainya tidak memberatkan akan umatku, niscaya kata Rasulullah SAW, aku perintahkan mereka itu untuk bersiwak setiap kali mereka berwudu. Jadi setiap kali berwudu, kalau tidak memberatkan kita ini kata Rasul, aku perintahkan kepada mereka itu, pada umatku, agar kiranya mereka itu untuk bersiwak. Ada kata siwak, antum insyaallah kulluh paham, sudah paham semua, akan tapi didawamkan menggunakan siwak. Terus ambil siwak, adakan di dekat kita, setiap kita pergi taruh dalam kantong semampu kita. Jadi bersiwak ini pun terkadang berat. Pada dasarnya sunnah yang agak sedikit ringan. Kalau kita melihat Habib Umar atau habaib-habaib lain itu ada siwak di kantongnya, kantong baju mereka. Jadi al-wudu bila berharakat dhammah maka bermakna perbuatan wudu itu sendiri, dan bila berharakat fathah al-wudu maka maknanya adalah air untuk wudu. Nah ini bab berwudu ya. Berwudu menggunakan siwak. Dalam sebuah hadis sahih disebutkan Allah tidak menerima salat seseorang di antara kalian jika ia berhadas sehingga ia berwudu. Nah, jadi berwudu ditekankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di setiap kita hendak salat wajib ada yang namanya air wudu. Sabda beliau, kalau saja tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka itu untuk bersiwak. Ya kan, bersiwak. Kata Rasul, maksudnya adalah perintah yang bersifat wajib. Menurut jumhur ulama, bersiwak itu adalah sunnah. Jadi maksudnya mewajibkan dirilah kita. Rasul itu menekankan seandainya tidak memberatkan, berarti hal ini sepele tapi pada dasarnya berat timbangan amalnya. Ya, pahalanya besar. Sunnah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sekalipun ada yang berpendapat, akan tetapi di dalam hadis yang kita terangkan tadi itu pada dasarnya menunjukkan hal yang tidak wajib, artinya sunnah. Ya. Kemudian keutamaan daripada bersiwak, diantaranya dalam hadis yang lain, annahu min sunanil mursalin wa min khisalil fitrah wa huwa mutahhiratun lil fammi wa maradatun lirribbi wa fadlu salati yastaku laha ala salati allati la yastaku laha sab'una di'fa. Siwak itu termaksud sunnah para rasul, salah satu bentuk daripada fitrah. Fitrah berarti kesucian, ya, artinya kesucian. Ini bentuk daripada kita kesucian, membersihkan mulut. Ini keutamaan siwak, gunanya membersihkan mulut dan mendatangkan ridha Allah. Jadi bukan hanya sekedar bersiwak. Bersiwak ini besar, Allah pun ridho. Cuma gara-gara kita hal yang sepele mungkin bagi orang,
Bagi kebanyakan kita ini menganggap siwak itu sepele. Kita bersiwak itu selain dia bermanfaat untuk membersihkan mulut yang pertama, kemudian dia mendatangkan ridha Allah, fitrah tadi yang pertama yaitu kesucian, kemudian yang kedua yaitu apa? Membersihkan mulut, kemudian mendatangkan ridha Allah, ada ridha Allah dengan kita bersiwak. Keutamaan sholat yang pelakunya bersiwak dan keutamaan spesial bagi orang yang pelakunya menggunakan siwak, maksudnya atas sholat yang pelakunya tidak bersiwak adalah 70 kali lipat. Hadis riwayat Ahmad dan selainnya. Artinya orang yang bersiwak itu mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 70 kali lipat dibanding dengan orang yang tidak bersiwak. Jadi dengan bersiwak pun kita sebelum sholat kita berdiri seperti itu ya, baru kita takbir Allahu Akbar ya kan, ini taruh dulu di kantong pada saat tidak sholat, taruh baru kita takbir. Nah kata itu mendapatkan pahala 70 kali lipatnya karena sabab siwak dibanding dengan orang yang tidak menggunakan siwak. Mudah-mudahan Allah yang dirahmati oleh Allah bermanfaat bagi kita semua, bahwasanya bersiwak itu disyariatkan di setiap waktu. Anjuran untuk kita bersiwak itu ditekankan ketika seseorang itu hendak berwudu. Jadi waktu berwudu atau kita hendak berwudu, sebelumnya kita bersiwak dulu. Kita bersiwak dulu, lihat seperti contoh-contoh ulama atau contoh ada tuh video al-alam al-Habib Umar saat beliau hendak berwudu, bersiwak dulu beliau. Ya kan, 3 kali dari atas ke samping ke bawah, 1 2 3. Kadalik ya, 3 kali. 3 kali itu semakin ditekan sebelum berwudu. Kemudian tidak sholat pun bersiwak kita. Kemudian tidak membaca Al-Quran. Kemudian pada saat bau mulut kita ini berubah, dianjurkan bersiwak, dan kemudian bangun tidur. Itu ada ceritanya para ulama yang bangun tidur, kerinduan dia atau amal dia menggunakan siwak itu ada. Nah, jadi yang Allah, keutamaan bersiwak itu sangat besar, keutamaan dan keuntungannya. Artinya ada siwak kita menjalankan sunnah. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Al-fakir adalah miskin ilmu, miskin amal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.